فهيا بنا قبل أن نبدأ دراستنا في هذا اليوم نفتح بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب كيف حالكم أيها الطلبة؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. أوكي. إن شاء الله كما عرفنا هذا اليوم سندرس عن المادة المهمة في دراسة اللغة العربية. وما هو أو ما هي المادة؟ Apa pelajarannya hari ini? Ilmul balaghah. Oke. Ilmul balaghah. وأيضا كما عرفنا للغة العربية طبعا هناك كثيرة من المواد. Ya, jadi bahasa Arab itu cabang ilmunya banyak sekali ya. Apa aja kalau kita belajar bahasa Arab, apa yang pernah kalian tahu atau pernah kalian pelajari? Cabang ilmu dari sebuah ilmu besar yang namanya bahasa Arab. Apa yang sudah kalian belajar? Nahu, sorof, sorof, apa lagi? Balaghah. Apa? Imla boleh. Uslub. Apa lagi? Uslub tuh apa? Ungkapan gitu ya. Ya paling enggak kalau di dalam bahasa Arab ya tadi yang paling pokok adalah an-nahwu was-sarfu ya, nahwu dan sorof. Oke, wa aidan ba'da ta'allamna an-nahwa was-sarfa nata'allam ilmal balaghah ya. Jadi balaghah itu sebetulnya adalah next level ya, next level dari nahwu dan sorof. Jadi kalau kalian sudah tahu mana yang dimaksud dengan mubtada, khobar, fiil, fa'il, nah untuk membuat itu semua menjadi sebuah kalimat yang tidak hanya benar tapi juga bagus. Nah, maka kita perlu mempelajari sebuah ilmu yang namanya ilmu balaghah. Oke. Ya, kayak kemarin saya ungkapkan ada beberapa cabang ya, misalkan ada ma'ani, kemudian al-bayan, wal badi'. Nah, itu semuanya adalah cabang yang tujuannya adalah untuk ya supaya perkataan kita tidak hanya benar secara nahwu dan sorof tapi juga tepat gitu. Nah, makanya kita butuh yang namanya ilmu balaghah. Kalau ilmu mantik, ada yang pernah belajar di sini? Di sekolah ada nggak? Ilmu apa? Belum mantik belum ya. Oke. Nah, ilmu mantik itu nanti lebih ke apa kira-kira? Kalau nahwu sorof kan ketahuan lah. Kalau balaghah tadi lebih ke mutabaqatul kalam li muqtadul hal kemarin bahasanya, untuk supaya perkataan kita itu sesuai pada tempatnya, itu balaghah. Tapi kalau mantik itu nanti lebih ke apa? Ilmu logika. Iya, ilmu logika. Misalkan kalau si A tidak di dalam berarti dia di luar. Iya. Hal-hal semacam itu, sesuatu yang logik gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia ya ada juga sama ya, ilmu-ilmu semacam itu. Nah, hari ini kita meneruskan pembelajaran kita di ilmu balaghah ya. Ada yang masih ingat pembelajaran kita kemarin tentang apa? Muqaddimah di dalam menjelaskan ilmu apa? Ilmu balaghah ya. Kemarin ada berapa cabangnya? 3, ma'ani, bayan, sama satu lagi badi'. Nah, yang sedang kita pelajari adalah yang mana dulu? Ma'ani. Ya, ma'ani. Iya, ma'ani. Ma'ani itu ilmun li taswiril kalam, untuk menyusun sebuah kata-kata gitu supaya sesuai dengan keadaan. Nah, nanti bayan itu lebih ke seni gitu ya. Nah, ini kita belum masuk ke seninya. Seni kalam itu nanti bisa masuk ke bayan. Misalkan kalian sudah pernah belajar tasbih, majaz, isti'arah dan sebagainya.
Nah, itu nanti cara ya, cara mengungkapkan. Nah, kalau sekarang baru cara menyusun gitu. Ya, jadi kita susun dulu. Nah, cara mengungkapkannya bisa lain-lain. Bisa hakikoh, bisa majas, ya, dan lain sebagainya. Nah, nanti lebih tinggi lagi adalah yang terakhir ilmu badi', ya, lebih ke dekorasi juga. Lebih banyak kita bermain akhiran kata, pemilihan kata, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu saya kembali share apa yang sudah saya siapkan. Nah, ini sengaja belum saya share di grup ya, karena ini saya ngambil dari internet. Nah, karena ngambil dari internet, jadi tidak semua saya masukkan gitu. Artinya saya harus milih-milih dulu mana yang penting, mana yang kurang gitu. Karena kalau kita mau pelajari muanya ya agak sulit karena waktu kita terbatas gitu. Nah, kalau bimbel ini sampai bulan apa? Ada yang tahu nggak? Sampai ujian biasanya, Ustaz. Ujian. Nah, ujian bulan? Dan Maret. 1 bulan lagi, Ustaz. Wah, iya, makanya ini 1 bulan lagi. Jadi paling enggak kalian paham ininya aja lah, apa namanya, inti-intinya, kulit-kulitnya kayak gitu ya, meskipun belum sampai detail banget ya. Itu nanti kalau kalian tertarik ya bisa pelajari sendiri gitu ya. Jadi sekarang bahasanya ya pengenalan sebetulnya gitu. Itu, Nah, kemarin kita sudah contoh soalnya juga, Tat. contoh soal apa maksudnya? Iya, buat persiapan itu, Tat. Tes. Nah, Iya. buat persiapannya, ya boleh. Nanti di beberapa pertemuan terakhir kita lebih banyak ke prakteknya, kayak gitu ya. Seperti saya bilang, kalau di dalam Al-Quran nanti ketemu tasbih dan lain sebagainya gitu. Nah, makanya ini yang dipelajari ya tema-tema penting dulu, kayak gitu. Nah, setiapnya sebetulnya sama contohnya juga nanti saya berikan juga ya, contoh-contohnya. Nah, ini kelihatan nggak yang saya share? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan ya. Nah, oke. Silakan sambil disimak. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau penjelasannya terlalu cepat, nanti bisa langsung ditanyakan. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar nih yang namanya ilmu ma'ani ya. Nanti kalian kalau cari pengertiannya ya ini gampang. Ilmu taswiril kalam bima yatanasabu ma'al mukhatabin. Sebuah ilmu untuk menyusun perkataan yang mana yatanasabu, yang munasabah, yang sesuai dengan al-mukhatabin, dengan orang yang kita ajak bicara atau audiens. Nah, di dalam ilmu ma'ani ya, yang pertama kita pelajari adalah kemarin sudah saya kasih muqaddimah juga, yaitu tentang al-kalam bainal khobar wal insya. Jadi kalam, perkataan di dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 2 ya, ada yang namanya khobar, ada yang namanya insya gitu. Nah, jadi ada al-khobar, ada al-insya gitu. Apa itu khobar? Nah, khobar itu ya kemarin kita sudah kurang lebih membahasnya ya. Jadi sesuatu yang kita dengar tapi belum tentu benar ataupun salah, itu namanya khobar gitu. Jadi nanti ketika kita mengkaji khobar itu faida ya, seperti di sini faida kana hadzal khobaru soiban, kalau kabarnya atau khobarnya adalah sesuatu yang benar, maka yakunu qailuhu shodiqon, orang yang mengatakannya ya pasti berarti dia termasuk orang yang shodiq, orang yang benar. Sebaliknya, amma idza kana khotian yakunu qailuhu kadziban, kalau kabarnya salah berarti si mutakallim itu disebut sebagai kadzib, orang yang bohong. Nah, contohnya apa? Saya kasih contoh di sini, nanti contoh akan banyak sekali. Yang penting khobar itu dia misalkan sebuah pernyataan. Nah, jaa rojulun minas suqi. Apa artinya? Telah datang seorang laki-laki asuk, mana asuk? Pasar. Ya, telah datang seorang laki-laki dari pasar gitu. Nah, kira-kira kalau kalian mendengar perkataan seperti itu adalah sebuah kebenaran atau kebohongan?
Benar atau salah? Kalau ja'a rojulun minas suqi, benar apa salah? Nggak tahu tuh. Nah, Belum tentu. nggak tahu kan? Benar belum tentu salah tuh. Iya, iya, bisa benar, bisa salah. Nah, itu namanya al-khobar. Jadi sebuah pernyataan yang menyimpan kesimpulan bisa jadi benar, bisa jadi salah. Itu yang disebut dengan al-khobar. Nah, kalau insya bagaimana? Kalau insya sebaliknya, insya itu tidak bisa kita katakan, oh ini benar, oh ini salah. Nggak ada kemungkinan benar atau salah. Nah, contohnya apa? Nah, atau pengertiannya ya, amma bin nisbah ilal insya. Nah, kalau insya itu, fahuwa la yahtamil as-shawab awil khoto. Tidak ada kemungkinan benar ataupun salah gitu. Contohnya, kalimat yang berbunyinya la tadhab ila suqi. Janganlah kalian pergi ke pasar. Nah, itu kan sebuah pernyataan yang tidak perlu dikoreksi benar atau salah. Itu adalah sebuah perintah gitu. Nah, perintah itu tidak bisa, oh perintah ini jujur atau benar. Nggak bisa. Atau perintah ini adalah bohong. Nggak ada perintah bohong. Ya, pokoknya perintah itu ya perintah. Nah, jadi kalau kita bahasakan secara sederhana di dalam bahasa Indonesia, kalau khobar itu adalah sebuah apa tadi? Pernyataan. Nah, tapi kalau insya itu adalah bukan pernyataan, ya bisa jadi nanti contohnya akan banyak di bawah. Nah, ini contoh yang semacam ini ya berarti adalah bisa jadi perintah atau nanti ada juga larangan, sebuah larangan. Misalkan la tadhab, nah ini larangan ya. Ya, perintah sama larangan hampir sama. Ya, kalau perintah itu nyuruh, kalau larangan berarti melarang. Nah, itu bukan sebuah pernyataan, ya. Nanti kita akan lebih jauh ketika kita membahas tentang insya itu sendiri, karena kita akan pelajari satu persatu. Ya, ini khobar dulu. Oke. Yang namanya khobar. Oke. Kalau ada yang belum paham bisa ini ya, langsung ditanyakan aja nggak apa-apa. Nah, ini kita bahas lebih detail lah. Yang penting tadi intinya di depan mukadimahnya, kalau khobar itu sebuah pernyataan. Kita bisa ngomong pernyataan atau kita bisa ngomong sebuah perintah ataupun larangan atau hal-hal lainnya yang tidak memiliki kemungkinan benar ataupun salah. Nah, kalau khobar sekali lagi adalah mempunyai kesimpulan, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, ini tadi pengertiannya, ma yahtamil as-sidqa awil kidba, sesuatu yang mungkin benar atau mungkin juga bohong. Itu. Nah, baris berikutnya wa minal muttafaq alaihi annal khobar, ya sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Khobar itu ya sesuatu yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Imma ayyakuna jumlatan ismiyatan au jumlatan fi'liyatan. Bentuknya kayak apa sih pernyataan dalam bahasa Arab itu? Ya pasti tidak akan keluar dari dua hal ini. Ada bisa jadi jumlah ismiyah atau bisa jadi jumlah fi'liyah. Itu. Kalau tadi pernyataannya rojulun atau ja'a rojulun minasuqi, itu jumlah apa? Ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Fi'liyah. Kenapa? Karena diawali oleh kalimat fi'il. Gitu. Coba kalian buat khobar tapi yang jumlah ismiyah. Contohnya seperti apa? Rojulu ja'a. Bisa kasih contoh? Ya bisa, tinggal dirubah aja. Rojulun ja'a minasuqi. Ya, atau ar-rojulu jamilun, laki-laki itu ganteng dan lain sebagainya, ya. Yang penting kalau ada jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah itu namanya khobar. Nah, perlu kalian ingat juga khobar di sini kalian jangan terkecoh dengan istilahnya, ya. Jangan anggap kita sekarang lagi belajar ilmu apa? Nahwu, bukan khobar nahwu ya. Ini khobar yang ada di dalam ilmu tersebut. Nah, kalau khobar di dalam ilmu nahwu nanti pengertiannya lain lagi kan? Ada mubtada, ada khobar. Nah, kalau di sini khobar di sini adalah khobar yang temannya bukan mubtada, tapi apa temannya tadi namanya? Insya. Ya, ada khobar, ada insya. Nah, sekarang kita lagi belajar khobar, sesuatu yang kemungkinan benar ataupun salah. Bentuknya apa? Bentuknya bisa jadi jumlah ismiyah, bisa jadi jumlah fi'liyah. Ya, jumlah ismiyah. Al-kitabu jadidun.
kitab itu baru. Ya, itu kan bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ya, kalau orangnya jujur ya berarti benar. Kalau ternyata beritanya salah, berarti orangnya bohong. Gitu. Ya, kalimatnya nggak ada keterangan benar atau salah. Atau fi'liyah, ya, qatala apa namanya, al-jaishu, si apa namanya, tentara itu telah membunuh misalkan penjahat, as-sariq dan lain sebagainya, yaitu kalau jumlah fi'liyah ya sama, sebuah pernyataan yang bisa benar bisa jadi salah. Nah, tanpa kita sadari ternyata di kehidupan kita sehari-hari kita nggak lepas dari dua hal ini. Kalau kita nggak ngomong tentang khobar, pasti insya, ya. Kalau dalam keseharian nih, kalian dari pagi keseringan ngomong tentang khobar apa insya kira-kira? Khobar. Khobar dan Khobar ya. Contohnya apa? Khobar apa yang telah kalian ucapkan dari pagi sampai sekarang misalkan? Ada nggak? saya telah makan. Iya, saya malas nih. Wah, malas nih belajar balagoh. Nah, itu khobar apa insya tuh? Khobar. Khobar kan, karena bisa jadi dia jujur emang gak seneng gitu, atau wah saya senang sekali nih belajar balagoh, ilmu baru kayak gitu, sesuatu yang baru. Nah, itu juga pernyataan kan, bisa jadi senang atau salah. Nah, kalau insya itu ya contohnya tadi ada larangan atau juga perintah. Nah, orang yang kadang ya, orang yang ngeselin itu orang yang kebanyakan insya biasanya, ya. Jadi kebanyakan insya itu ya dia kalau nggak ngelarang nyuruh gitu. Woi, ambilin dong. Nah, ambilin dong. Itu kira-kira insya apa khobar? Insya. Ya, insya ada orang kalau nggak apa namanya memerintah dia melarang gitu. Woi, jangan kayak gitu dong. Nah, itu kan nggak bisa kita bilang ah dia salah atau benar. Nah, ya itu adalah sebuah perintah. Kayak itu perintah itu nggak ada benar nggak ada salah. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya, bergaris kuning yang kedua nih, al-ghurd. Apa makna al-ghurd? Al-goyah. Ghurdun ya, ghurdun itu tujuan ya. Jadi dari pagi nih kalian ngomong berbagai macam pernyataan ya. Bukan pertanyaan, tapi pernyataan dari pagi itu tujuannya pasti tidak lebih dari dua hal ini. Kalian ngomong pernyataan di dalam bahasa Arab, atau bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa manapun, tujuannya dua, ya. Al-ghurd min ilqa'il khobar, tujuan dari kita membuat sebuah pernyataan, ya. Nah, al-aslu fil khobari ayyulqiya di ahadi ghurdaini. Asalnya, kalau kita memberikan sebuah khobar, itu tujuannya tidak keluar dari dua ini. Yang pertama, namanya ifadatul mukhatab al-hukma alladhi tadammanathu al-jumlah wa yusamma dzalikal hukma faidatul khobar. Ya, saya artikan pelan-pelan. Ya, jadi kalau kita ngomong sebuah pernyataan, itu tujuannya bisa jadi ini, ifadatul mukhatab, memberikan pengetahuan kepada mukhatab. Siapa itu mukhatab? Orang yang kita ajak bicara, gitu kan? Kayak tadi kalian misalkan mau Jumatan, saya mau Jumatan dulu ya, gitu. Nah, itu namanya ifadatul mukhatab. Kenapa? Karena si mukhatab itu tadinya tidak tahu. Nah, kalian memberitahu. Nah, itu namanya ifadatul mukhatab al-hukma, sebuah hukum alladzi tadammanatul jumlah. Nah, jadi kalimat tersebut memiliki sebuah hukum kan? Hukumnya berarti apa? Hukumnya adalah sebuah pernyataan bahwa kalian ingin sholat Jumat. Nah, awalnya si siapa ini namanya? Mukhatab ini, orang yang kalian ajak bicara, dia awalnya nggak paham gitu. Kalian mau Jumatan apa enggak? Nah, tapi kalian kasih tahu, saya mau Jumatan dulu ya, gitu. Nah, itu namanya apa? Ifadatul mukhatab al-hukma alladzi tadammanatul jumlah. Nah, pernyataan atau informasi yang kalian berikan itu namanya faidatul khobar. Ya. Paham kira-kira? Jadi kalian memberikan sebuah informasi kepada orang lain ya dalam bentuk pernyataan yang sebelumnya si orang yang kalian ajak bicara itu sebelumnya nggak tahu, gitu, ya. Nah, ini yang pertama. Paham nggak kira-kira? Paham nggak? Paham ya? Misalkan nih,
masalun atau misalnya saya bilang gini, ulida an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amal fil. Nabi dilahirkan pada tahun gajah. Nah, kalian awalnya nggak tahu, terus saya kasih tahu. Nah, itu namanya faidatul khobar. Itu yang pertama. Ya kan kalian kalau ngomong pasti ada tujuannya kan? Tujuannya itu satu tadi, memberitahukan orang yang tadinya nggak tahu supaya tahu. Itu namanya faidatul khobar. Gitu. Nah, tapi ada yang kedua, ifadatul mukhatab annal mutakallim alimun bil hukmi. Yang kedua itu kalian ngasih tahu orang lain ya bahwasanya annal mutakallim, bahwasanya si orang yang berbicara itu alimun, sudah tahu tentang sebuah informasi yang ingin kalian sampaikan. Ya, dan ini disebut lazimul faidah. Yang pertama tadi faidatul khobar, yang kedua namanya lazimul faidah. Nah, bedanya apa? Kalau yang pertama ya, yang pertama tadi si mukhatab itu awalnya nggak tahu, kemudian tahu, gitu ya. Nah, tapi kalau yang kedua perlawanannya lawannya gitu. Lawannya berarti apa? Lawannya si mukhatab itu sudah tahu. Nah, kita memberitahu kepada dia suatu hal yang sudah dia ketahui. Itu contohnya nih. Nah, contohnya saya bilang anta ta'malu fi hadiqatika kulla yaumin. Kamu bekerja di kebunmu setiap hari gitu. Nah, misalkan kamu memang kesehariannya ya kerja di kebun gitu. Nah, kemudian saya bilang anta ta'malu fi hadiqatika kulla yaumin. Nah, kira-kira kamu itu udah tahu belum informasi ini? Ya. Sudah tahu kan? Ya, misalkan saya bilang ini, kalian kelas 12 kan? Nah, saya bilang kalian itu kelas 12. Nah, kalian udah tahu belum kalau kalian kelas 12? Udah tahu kan? Nah, kalau orang yang saya ajak bicara itu sudah tahu, itu namanya lazimul faidah. Ya. Beda dengan hal yang pertama ini. Yang pertama ini saya ngasih tahu sesuatu yang belum kalian tahu. Gitu. Ya, misalkan saya tadi habis sholat Jumat di Istiqlal. Nah, awalnya kan kalian nggak tahu. Saya kasih tahu. Gitu. Nah, yang kedua, sesuatu yang kalian tuh udah tahu. Nah, tujuannya apa saya ngomong kalian kelas 12? Ya, padahal kalian udah tahu, kalian sendiri adalah kelas 12. Ya, karena saya ingin menunjukkan bahwa saya itu tahu, gitu. Ya. Paham nggak kedua perbedaan ini? Ya. Ini ya memang agak apa ya? Kalau nggak fokus bisa ngeblank. Ya. Jadi kalau saya simpulkan nih, yang pertama kalian harus lebih familiar dengan istilahnya. Ada yang faidatul khobar, ada yang lazimul faidah. Faidatul khobar itu artinya kita ngasih tahu kepada orang yang belum tahu, gitu. Nah, yang kedua lazimul faidah itu artinya kita memberitahukan kepada orang yang sudah tahu, ya. Kenapa harus dikasih tahu lagi? Ya supaya kita menunjukkan bahwa kita ini juga tahu apa yang dia tahu, kayak gitu. Nah, kira-kira nih kalau saya ngomong dari tadi tentang khobar, tentang insya, gitu, itu termasuk yang mana? Pertama apa kedua? Faidatul khobar atau lazimul faidah? Faidatul khobar. Faidatul khobar. Oke, kenapa? Karena memberitahu tadi. Iya, karena awalnya kalian belum tahu, terus saya kasih tahu gitu. Nah, tapi kalau pernyataannya kalian itu laki-laki semua kan? Nah, itu namanya lazimul faidah. Karena kalian udah tahu kalian cowok gitu. Nah, tapi saya hanya ingin memberitahu bahwa saya juga tahu kalau kamu itu cowok. Ya. Ini tentang tujuan ilqail khobar. Ya. Ini secara tidak langsung kalian pasti nggak keluar dari dua itu. Kalian ngobrol sama teman, ya ada kalanya kalian ingin memberitahu sesuatu yang teman kalian belum tahu, atau memberitahu bahwa kamu itu tahu sesuatu yang teman kalian juga udah tahu juga sebetulnya, gitu. Ya, itu namanya khobar. Oke, nah sekarang lanjut ke bagian berikutnya ya. Nanti insya Allah hari ini saya share materinya yang ini, jadi kalian bisa tinggal
baca-baca lagi gitu. Nanti kalau ada yang kurang paham atau apa, nanti bisa tanya ke saya. Nah, sekarang masuk ke bagian selanjutnya ya. Insya Allah hari ini kita selesaikan al-khobar, minggu depan biar kita masuk ke insya. Nah, sekarang kita masuk ke adrub al-khobar. Adrub itu bagian-bagian atau jenis-jenis khobar. Nah, jenis-jenis khobar dilihat dari mana? Lil mukhatab salatu halatin. Audiens, orang yang kita ajak bicara, itu memiliki 3 kondisi. Ya, saya ini lagi ngomong dengan kalian yang sedang sebagai mukhatab, yang sebagai audiens dari apa yang saya bicarakan, itu tidak akan keluar dari 3 kondisi ini. Kondisi pertama, kondisi kedua, kondisi ketiga. Ya, nanti kalian akan menentukan kira-kira saya ini sebagai mukhatab yang nomor berapa? Nomor 1, 2, atau 3. Nah, yang pertama itu cirinya atau kondisi si orang yang kita ajak bicara itu ayyakuna kholiyad dhihni minal hukmi. Ya, yang pertama orang yang mukhatab ini adalah kholiyad dhihna. Apa itu kholiyad dhihna? Kholi itu artinya kosong. Dhihnun itu artinya apa? Dhihnun itu apa ya? Hati, kemudian logika dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya nomor 1 itu kholiyad dhihna ini dia mukhatabnya itu belum tahu gitu. Belum tahu apa-apa, ya. Atau kosong pikirannya gitu. Jadi kosong, benar-benar kosong gitu. Nah, kira-kira kalau kita lagi ngomong sama orang yang kholiyad dhihna, orang yang belum tahu apa-apa, nah, cara bicaranya nanti kita disebut sebagai ibtidaiyan. Ya, saya langsung ke akhir dulu nih. Kalau orangnya kholiyad dhihni, jenis perkataan yang akan kita bicarakan itu disebut sebagai ibtidaiyan. Apa ibtidai itu? Ibtidai itu asalnya dari apa? Ibtada'a, memulai gitu. Ya, kalau orang belum tahu terus kita mau kasih tahu, ya gampangannya apa? Ya tinggal kita kasih tahu aja gitu. Ya, misalkan kalian lagi ketemu orang di pinggir sungai. Nah, orang ini mau nyebrang ke sungai, mau menyeberangi sungai gitu. Nah, orang ini nggak tahu sungainya dalam atau nggak dalam gitu, atau ada buaya atau nggak ada buaya gitu. Orangnya kholiyad dhihni, orangnya benar-benar blank gitu, nggak tahu gitu. Apa yang kalian lakukan? Ya, kalian pasti mengasumsikan orang itu yang nggak tahu gitu. Nah, karena orang itu nggak tahu, kalian akan memberitahu kan kepada dia. Caranya seperti apa? Caranya kalian harus pakai metode ibtidai. Ibtidai itu adalah pengertiannya, saya kembali ke atas, ya. Yulqo alaihi al-khobaru bi ghairi adawatit taukid. Nah, ini catatan pentingnya di sini. Ya, kita yulqo alaihi, kita beritahukan kepadanya, memberitahu apa? Al-khobar, kita memberitahukan khobar kepada dia, nggak usah pakai adawatit taukid. Adawat itu apa? Alat, taukid itu untuk meyakinkan, ya. Jadi kalau orangnya nggak tahu, blank sama sekali, ya kita ngasih taunya biasa aja dulu gitu. Ya, kalau dia mau nyebrang sungai, terus sungainya tadi katanya ada buayanya, ya kita tinggal kasih tahu, Mas, itu sungainya ada buayanya gitu. Nah, itu namanya ibtidai. Kita memberitahu kepada dia dengan bahasa khobar atau pernyataan yang tanpa ada adawatut taukid. Taukid itu kan menguatkan gitu ya. Nah, nanti kalau pakai taukid itu kita bilang, oh demi Allah Mas, di situ ada buayanya. Nah, itu namanya sudah bukan ibtidai lagi. Itu nanti level yang ada di nomor 2 dan nomor 3. Kalau level pertama itu kita ngasih tahu orang yang nggak usah pakai sumpah-sumpahan, kita nggak usah pakai demi-demian, ya. Yang penting nggak usah pakai adawatut taukid, gitu ya. Jadi istilahnya nggak usah ngotot lah gitu kalau kita ngasih tahu orang yang kira-kira dia mah dikasih tahu sekali juga udah paham kayak gitu. Nah, itu namanya kholiyud dhihni. Nah, kalau kita tahu dia adalah kholiyud dhihni, kita kasih taunya dengan metode namanya apa? Ibtidai, permulaan. Ya, yang namanya permulaan ya udah tinggal kasih tahu biasa aja.
Mas jangan nyebrang, nggak usah nyebrang gitu, di situ ada buaya. Nah pernyataan di situ ada buaya cukup, nggak usah pakai embel-embel apa-apa lagi gitu. Nah itu yang nomor satu, jadi orangnya nggak ngeyel gitu yang kita ajak bicara. Nah nomor dua itu ayyakuna mutaraddidan fil hukmi, yang kita ajak bicara itu mutaraddid. Apa artinya mutaraddid? Menolak. Tarod dada ya tarod dadu tarod dudan. Kembali. Apa tarodud itu? Ragu-ragu, ya, nggak yakin gitu. Beda kan sama yang pertama. Kalau pertama itu ya polos-polos gitulah. Khaliyad dzihni itu polos gitu. Polos ya kita kasih tahu gitu. Nah tapi ada orang yang kedua itu dia ragu gitu. Maksudnya kita udah kasih tahu tapi dia masih nggak yakin gitu, ya. Nah kalau orang yang kita kasih tahu sudah pakai ibtidai tapi masih nggak mempan, ya misalkan orangnya mau masa sih, nah itu namanya tarodud gitu, orangnya ngeyel gitu, mas di situ ada buayanya gitu. Nah orangnya kalau Hollywood ini kan langsung paham gitu, oh iya ya udah saya mundur gitu. Nah tapi ada orang yang mutarodid, ada orang yang ragu-ragu kalau kita kasih tahu. Nah kalau orangnya ragu-ragu, nah nanti metode kita ketika kita memberikan khobar itu namanya tolabi, ya. Tolabi itu ya pengertiannya adalah yuhsinu tauqiduhu, harus lebih kita yakinkan, ya. Jadi kalau orangnya ragu-ragu, ketika kita bilang ke audiens yang sekiranya masih meragukan khobar kita, ya kita harus memberikan taukid, memberikan penekanan. Nah contohnya apa? Nah di sini mislu inna ahoka qadimun. Kalau yang pertama tadi ibtidai, bahasanya sederhana, cuma kayak gini doang. Ahuka qadimun, saudaramu datang. Nah itu namanya ibtidai, nggak ada embel-embel apa-apa. Nah tapi kalau orangnya mutarodid nih, ya nggak percaya kalau cuma dibilang saudaramu datang. Nah kalian bisa menambahkan dengan lafadz apa? Inna. Nah inna ini kan masuk dalam salah satu kategori adawatut taukid, sesuatu yang digunakan untuk meyakinkan orang lain. Artinya juga sesungguhnya, sungguh gitu kan, sungguh itu sesuatu yang memberikan penekanan gitu. Jadi kalau nggak mempan kalian kasih tahu secara biasa, ya tinggal kasih tahu tapi pakai penekanan. Inna ahoka qadimun gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ya tadi misalkan yang ibtidai itu, mas di sungainya ada ular kayak gitu atau ada buaya gitu. Tapi dia nggak percaya gitu. Ya tinggal kita berikan penekanan gitu. Masih nggak percaya aja beneran gitu. Nah beneran, nah itu adalah sebuah adawatut taukid. Nah itu namanya kalau orangnya mutarodid, orang yang ragu-ragu gitu. Nah ini orang nomor 2 gitu. Nah langsung kita masuk ke orang yang ketiga. Nah orang yang ketiga ini lebih parah. Nah orang yang ketiga itu bukan orang yang polos, yang dikasih tahu sekali langsung paham. Dia juga bukan orang yang ragu-ragu, tapi orangnya apa? Ayyakuna munkiron lahu. Apa itu munkir? Menentang. Munkiron itu ingkar gitu. Jadi udah kita kasih tahu, udah kita kasih taukid, masih ngotot gitu. Atau bahkan dia nggak percaya gitu. Dia nekat mau nyebrang aja gitu. Padahal udah kita kasih tahu ibtidai sudah, pakai tolabi udah, dia masih ngeyel banget kayak gitu, masih mau nyebrang. Nah itu nanti kita cara ngomong dengan orang yang kayak gitu pakai apa? Pakai inkari. Nah caranya lebih parah. Kalau tolabi itu cuma satu taukid, nah kalau inkari itu taukidnya banyak gitu. Ya contohnya di sini apa? Udah pakai inna masih nggak percaya, kita tambahin lagi pakai wallahi gitu. Demi Allah mas, saudaramu datang kayak gitu. Itu kenapa kita bilang kayak gitu? Karena orangnya munkiron, orangnya ingkar gitu. Ya, ini udah mau habis waktunya. Zoom yang pertama, kita pindah ke Zoom yang